보던 폰 게임보다 짜릿한 이 놀이 같이 만든 우리 플레이리스트 좀 더 크게 틀어줘 지금 이 순간은 돌아오지 Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Materi yang pertama adalah A. Pengertian. 1. Alat pengendalian manajemen lama. Nah, pengertian alat pengendalian manajemen lama adalah seperangkat teknik yang dikembangkan pada awal abad ke-20. Mereka masih banyak digunakan saat ini, namun memiliki beberapa keterbatasan. Yang kedua, alat pengendalian manajemen baru. Pengertian alat pengendalian manajemen yang baru adalah seperangkat teknik yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Alat ini masih dalam pengembangan, namun mempunyai potensi untuk mengatasi beberapa keterbatasan alat pengendalian manajemen yang lama. B. Alat-alat pengendalian manajemen lama. 1. Flowchart. Flowchart adalah diagram yang menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses. Ini adalah alat sederhana dan efektif untuk mendokumentasikan dan menganalisis proses. Diagram alur dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan, inefisiensi, dan potensi masalah. 2. Check sheet atau lembar periksa. Lembar periksa adalah formulir yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ini adalah alat sederhana dan efektif untuk melacak dan memantau kinerja. Lembar pemeriksaan dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang cacat, pengerjaan ulang, dan masalah terkait kualitas lainnya. 3. Control chart. Peta kendali adalah grafik yang digunakan untuk melacak kinerja suatu proses dari waktu ke waktu. Ini adalah alat statistik. Peta kendali dapat digunakan untuk memantau variabel seperti kualitas, hasil produksi, dan kepuasan pelanggan. 4. Histogram. Histogram adalah diagram batang yang menunjukkan frekuensi nilai berbeda dalam kumpulan data. Ini adalah alat statistik yang dapat digunakan untuk memahami distribusi data. Histogram dapat digunakan untuk mengidentifikasi outlier, skewness, dan pola lain dalam data. 5. Pareto chart. Bagan Pareto adalah bagan batang yang menunjukkan kepentingan relatif berbagai faktor. Ini adalah alat statistik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang paling signifikan. Bagan Pareto dapat digunakan untuk memprioritaskan upaya perbaikan. 6. Scatter diagram. Diagram sebar adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ini adalah alat statistik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi korelasi dan tren. Diagram sebar dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel seperti kepuasan pelanggan dan kualitas produk. 7. Stratification. Stratifikasi adalah teknik untuk membagi data menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih homogen. Stratifikasi dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi diagram, kendali, dan analisis statistik lainnya. C. Alat pengendalian manajemen baru. 1. Diagram afinitas. Alat untuk mengatur ide dalam kelompok dapat digunakan untuk mengembangkan produk layanan atau proses baru. 2. Diagram keterkaitan. Alat untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai faktor. Diagram ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. 3. Diagram pohon. Alat untuk memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola.
diagram matris, alat untuk membandingkan berbagai opsi dan alternatif. 5. Analisis data matris, alat untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data. 6. Diagram jaringan aktivitas, alat untuk merencanakan dan menjadwalkan proyek. 7. Bagian keputusan proses, PDPC, alat untuk membuat keputusan tentang proses.